Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dimas Alfaiz dengan NIM 2301051022 yang kali ini akan menjelaskan mengenai proyek akhir antena, yaitu antena microstrip rectangular shape array 4. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, yaitu tujuan dari Pratikum ini. Pratikum ini memiliki tujuan yang sangat efektif, seperti mendesain dan mensimulasikan antena microstrip dengan patch berbentuk rektangular pada frekuensi kerja tertentu, yaitu pada 2,2 GHz dan 5,8 GHz. Menganalisis pengaruh metode array terhadap parameter penguatan atau gain yang direktivitas antena dibandingkan dengan elemen tunggal. Yang ketiga, memahami teknik pencatuan pada susunan array untuk memastikan pembagian daya merata pada setiap elemen dan mengoptimasi parameter antena seperti return loss, SWR, bandwidth, dan pola radiasi menggunakan perangkat lunak seperti yang kita pakai saat ini, yaitu CST Studio Suite. Dua, landasan teori. Antena microstrip merupakan salah satu jenis antena yang banyak digunakan pada sistem komunikasi nirkabel modern karena memiliki bentuk yang tipis, ringan, berukuran compact, serta mudah diintegrasikan dengan rangkaian microwave dan sistem RF. Antena microstrip tersusun atas 4 bagian, yaitu patch, substrat, ground, dan saluran pencatunya. Patch dan saluran pencatu biasanya dibuat dari bahan konduktor seperti tembaga, sedangkan substrat berfungsi sebagai penopang mekanik sekaligus memengaruhi karakteristik elektromagnetik antena. Yang selanjutnya kita langsung saja ke teori perancangan antena patch rektangular. Perancangan antena microstrip rektangular diawali dengan penentuan dimensi patch berdasarkan frekuensi kerja yang diinginkan dan parameter substrat dengan persamaan seperti ini, yang dimana C adalah kecepatan cahaya di ruang bebas, Fr adalah frekuensi resonansi, dan IR adalah konstanta dielektrik substrat. Konstanta dielektrik efektif dihitung untuk memperhitungkan efek medan tepi yang dinyatakan sebagai berikut, seperti ini. Dan panjang efektif patch kemudian ditentukan dengan rumus seperti ini. Sedangkan panjang aktual patch diperoleh dengan mengurangkan pertambahan panjang akibat Fighting effect, sehingga rumusnya seperti ini. Selanjutnya itu konsep dasar planar array 4 elemen. Untuk meningkatkan gain dan mengarahkan pola radiasi, elemen tunggal disusun menjadi array atau susunan. Jarak antar elemen diatur sekitar setengah panjang gelombang untuk meminimalkan mutual coupling dan mengoptimalkan pola radiasi seperti ini. Pencatuan corporate fit menggunakan jaringan microstrip line untuk membagi daya ke 4 elemen secara merata. Selanjutnya, transformer per 4 gelombang atau lambda per 4 dan impedansi. Untuk menyesuaikan impedansi antar saluran pencatu utama dengan elemen-elemen agar antena tidak terjadi pantulan daya, digunakan teknik transformasi impedansi dengan rumus seperti di bawah ini. Seperti ini. Ini adalah spesifikasi material dan parameter yang dikerjakan. Menggunakan FR4 dengan ketebalan 1,6 mm dan duroid 2,2 ketebalan 1,57 mm. Target parameter standar IEE 802.16 atau WiMAX dengan frekuensi kerja 22 dan 58, VSWR kurang dari 1,9, return loss kurang dari min 10 dB, dan G diupayakan lebih dari 3 dB. Berikut adalah hasil pengerjaannya dengan desain awal seperti ini. Kemudian ini adalah parameter listnya. Ini adalah substrat dan ground dengan rumus seperti ini. Dan ini adalah komponen yang digunakan.
Ini bentukan portnya, dan ini hasil dari port sinyalnya. Ini adalah S parameter sebelum dilakukan optimasi, dan ini reference impedance sebelum optimasi sekitar 50,8 atau 7. VSWR sebelum optimasi, impedansi sebelum optimasi. Dan ini adalah parameter setelah dilakukan optimasi beserta reference impedance-nya masih sama. Inilah VSWR dan impedance setelah optimasi. Selanjutnya itu analisa berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama yaitu analisa spesifikasi geometri dan parameter. Berdasarkan parameter perancangan yang telah ditetapkan, antena ini dirancang menggunakan pendekatan dimensi presisi untuk mencapai frekuensi kerja di 2,2, harus 2,2 sampai 5,8. Pemilihan material dan substrat. Antena ini dirancang dengan di atas substrat FR4 dengan konstanta dielektrik sebesar 4,4 dan ketebalan 1,6. Pemilihan ketebalan 1,6 memberikan keseimbangan antara efisiensi radiasi dan bandwidth. Dimensi total substrat adalah 4,4 kali 44 kali 41 mm atau WG dikali LG yang tergolong kompleks sehingga memudahkan integrasi pada perangkat komunikasi nirkabel portable atau CPE. Selanjutnya dimensi elemen radiasi. Dimensi elemen aktif atau patch adalah parameter yang paling krusial dalam menentukan frekuensi resonansi. Panjang patch ditetapkan sebesar 22 mm. Nilai ini mempresentasikan setengah panjang gelombang efektif pada media dielektrik FR4 untuk frekuensi 2,2 dan 5,8. Lebar patch ditetapkan sebesar 24 mm. Dan modifikasi rectangular shape dimodifikasi menjadi bentuk rektangular, dan teknik ini secara efektif memperpanjang jalur arus permukaan sehingga antena dapat beresonansi pada frekuensi yang lebih rendah tanpa harus memperbesar dimensi fisik patch secara keseluruhan. Teknik pencatuan guna untuk mencapai pencocokan impedansi yang optimal antara patch dan konektor 50 ohm. Digunakan teknik pencatuan bertingkat. Berdasarkan parameter list terdapat variasi lebar saluran. Saluran transmisi pertama memiliki lebar 4,5 mm dengan panjang 20 mm. Yang kedua dengan 5,5 mm dengan panjang 22 mm. Transisi lebar saluran ini berfungsi sebagai transformator impedansi untuk meminimalkan pantulan sinyal akibat ketidaksesuaian impedansi pada titik sambungan. Selanjutnya itu analisa hasil dari simulasi atau setelah optimasi. Yang pertama pada S parameter. Antena menunjukkan karakteristik resonansi yang tajam pada frekuensi kerja target. Tercapai nilai return loss sebesar min 14 dB pada frekuensi tengah 3 GHz. Ini melampaui standar teknik minimum yang disyaratkan, yaitu kurang dari atau sama dengan min 10. Interpretasi nilai min 14 dB mengindikasikan bahwa daya yang dipantulkan kembali ke sumber sangat kecil atau kurang dari 4%, sedangkan lebih dari 96% daya berhasil diterima oleh antena untuk diradiasikan. Kedalaman kurva resonansi ini membuktikan efektivitas penambahan circular slot di tengah patch yang berfungsi untuk atau rectangular slot yang berfungsi untuk memodifikasi kapasitansi untuk memperbaiki matching. Selanjutnya yaitu nilai VSWR. Pada rentang frekuensi 2,2 sampai 5,8, nilai VSWR berada di bawah 1,5. Nilai VSWR yang kurang dari 1,5 menegaskan bahwa impedansi karakteristik antena telah selaras dengan impedansi sistem 50 ohm. Rendahnya rasio gelombang berdiri ini meminimalisir rugi-rugi daya.
pada saluran transmisi dan mencegah potensi kerusakan pada komponen pemancar. Selanjutnya, penerapan pola radiasi dan gain. Penerapan konfigurasi array 4 elemen dengan jaringan pembagi daya memberikan dampak positif pada karakteristik radiasi, seperti peningkatan gain dan direktivitas. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan proses perancangan dan analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa desain antena microstrip rectangular shape array 4 elemen dengan dimensi patch 24x22 di atas substrat FR4 berhasil bekerja pada frekuensi 2,2 dan 5,8 sesuai target spesifikasi. Optimasi dimensi saluran pencatu dan penambahan slot pada patch terbukti efektif memperbaiki pencocokan impedansi. Ditandai dengan capai return loss min 14 dB dan PSWR kurang dari 1,5. Antena ini memenuhi standar kelayakan teknis untuk diaplikasikan pada sistem komunikasi WiMAX YE802.16. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.